Kalau menurut view saya melihat bahwa LQ45 dan IISG ini berpotensi untuk polanya terus recover sampai dengan akhir tahun. Jadi kita melihat trennya adalah recovery trend. Target indeks IISG akhir tahun kami sih sebenarnya juga masih maintain di 6.880. Kita melihat sebenarnya recovery daripada LQ45 ini ditopang oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kita ngelihat bahwa lending growth daripada perbankan yang terus membaik ya. Kalau kita ngelihat, let's say di bulan Juli, lending growth daripada perbankan Indonesia itu adalah 0,5%. Di bulan Agustus, walaupun PPKM masih lumayan cukup ketat, itu sudah bertumbuh sekitar 1%. Jadi terjadi perbaikan. Sampai dengan akhir tahun, kita melihat bahwa tren recovery pada lending growth ini terus recover. Tentu ini akan membuat kinerja saham perbankan akan makin membagus menjelang akhir tahun. Baik, kalau kita lihat dari sisi potensi yang berpotensi mengalami window dressing signifikan di akhir tahun ini, ada pada sektor dan emiten yang mana nih yang menarik diperhatikan, Pak? Jadi kalau kita melihat ada beberapa sektor. Yang pertama adalah kita melihat bahwa sektor perbankan, terutama yang big caps. Kalau kita ngelihat, let's say Bank BNI, Bank BMRI, sama Bank BBRI, kita melihat ada potensi window dressing. Karena kalau kita ngelihat year to date performance saham daripada Bank BNI, Bank BMRI, dan Bank BBRI ini masih minus cukup besar. Terkecuali saham Bank BBCA yang relatively sudah break even point compared to awal tahun ya. Untuk kalau sektor lain, kita melihat ada potensi window dressing adalah sektor energi. Kenapa sektor energi? Kita ngelihat emang saham coal di bulan September ini rally cukup kencang. Tapi kalau kita perlu ingat bahwa saham coal ini kemarin ini lagged banget, dan sejak harga coal menembus $220 itu level tertinggi dalam history. Ini saham coal mulai jalan. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya walaupun sebenarnya coal price sudah mencapai all time high-nya yaitu di level 220, sebenarnya harga saham coal ini itu masih jauh di bawah all time high mereka sendiri. Kalau kita ngelihat, let's say ITMG, Adaro, sama PTBA itu masih jauh di bawah all time high mereka waktu 2011. Dan yang menarik adalah, let's say di saham coal ini yang kita unggulkan adalah ITMG. Kenapa ITMG? Kita ngelihat bahwa ITMG ini ada berpotensi untuk membagikan interim dividen yang menurut perkiraan kita cukup besar ya. Kalau kita hitung secara rough gitu, let's say dividen payout sekitar 75% daripada first half earnings-nya itu akan menggenerate dividen yield ITMG sekitar 6%, dan ini akan dibagikan kurang lebih nanti di November. Dan kalau kita ngelihat earnings daripada ITMG ataupun coal companies lainnya ini tentu akan semakin improve karena biasanya ada time lag antara spot price daripada coal dengan earnings-nya itu ada sekitar 3-6 bulan. Untuk sektor lainnya yang kita melihat ada potensi window dressing adalah sektor metal mining, gitu, Antam dan Inco. Jadi secara garis besar ada 3 sektor yang kita ngelihat ada potensi window dressing di akhir tahun. Yang pertama adalah perbankan, big caps, big banks. Yang kedua adalah energy, terutama untuk coal companies. Yang ketiga adalah metal mining, yaitu Antam dan Inco. Dulu nih kita jawab, sepanjang tahun ini saham second liner lari kencang banget. Kalau LQ45 naik, apakah second liner mulai banyak yang turun katanya? Kita melihat bahwa sekarang orang kembali ke high quality stocks. Dalam hal ini saham seperti LQ45 atau let's say saham Kompas 100 lah itu akan dilirik oleh investors compared to let's say second liners ya. Karena second liners di perceive itu mempunyai risiko yang cukup besar. Jadi orang big investors tentu akan fokus terhadap saham-saham yang high quality seperti LQ45 atau Kompas 100. Jadi my view adalah better kita fokus di saham LQ45. Mengenai Unilever ya tadi, bagaimana view mengenai Unilever yang masuk ke LQ45? Menurut saya adalah dulu Unilever itu favorit karena earning visibility-nya yang bagus dan earnings growth-nya selalu double digit. Tapi kalau kita ngelihat dari let's say di laporan keuangan terakhir second Q 2021 ini, bahkan dari top line atau dari revenue-nya sendiri terjadi penurunan. Sehingga ini membuat orang big investors menghindari saham-saham seperti
yang top line-nya minus. Dalam hal ini adalah contohnya adalah salah satunya Unilever. Oleh karena itu saya berpikir bahwa belum saatnya untuk mengkoleksi saham Unilever karena selama top line-nya juga masih minus, orang big investor tentu akan menghindari saham seperti ini. Baik, pertanyaan yang kedua terkait dengan saham LQ45, yang ketiga maksud kami, saham LQ45 seperti UNVR dan juga untuk blue chips kita lihat yang lainnya ada konsumer rokok begitu ya. Prospeknya seperti apa nih karena cukai rokok naik terus ini? Jadi biasanya rokok kalau misalnya cukai rokoknya naik seperti di tahun 2021 ini untuk tahun 2022, ini tentu akan membuat volume daripada rokok akan terkena ya, akan membuat volume penjualan rokok akan terdampak karena turun. Tentu ini akan kurang bagus untuk earnings outlook-nya ya, sehingga kita berpikir bahwa belum saatnya untuk mengkoleksi saham rokok karena kita melihat bahwa seandainya emang pemerintah menaikkan cukai rokok tahun 2022 sebesar tahun 2021 ini, tentu membuat kinerja earnings daripada perusahaan rokok besar seperti HMSP atau Gudang Garam itu kurang bagus. Kemudian bagaimana tips untuk memilih saham indeks LQ45 yang masih menarik secara valuasi dan prospek jangka panjangnya? Ya, kalau tips untuk memilih saham indeks LQ45, kita pertama kali lihat adalah dari segi valuasi, kita melihat forward multiple-nya, contoh forward PE atau forward PBV untuk perbankan, apakah masih di level rata-rata atau di bawah rata-rata, let's say selama 5 tahun terakhir, atau sudah di atas rata-rata. Kalau seandainya masih di bawah rata-rata atau masih di level min PE atau min price to book ratio, ini kita suggest untuk accumulate, terutama untuk saham-saham yang ada berpotensi recover di pertumbuhan laba bersihnya. Seperti kita ngelihat tadi yang kita cerita di awal mengenai kinerja keuangan daripada saham-saham perbankan atau saham-saham perbankan big bank seperti BNI atau BMRI yang kita ngelihat trennya adalah recover. Ini tentu salah satu yang menarik. Baik. Kemudian terkait dengan view untuk indeks harga saham gabungan kita secara keseluruhan nih hingga akhir tahun dan juga untuk bulan Oktober ini bisa finish di level berapa nih yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan? Jadi kita melihat bahwa target indeks di akhir tahun itu sekitar 6.880. Kita ngelihat Oktober positif, November kemungkinan bisa positif juga. Desember yang kita confident akan strong. Untuk Oktober ini kita perkirakan range-nya plus 1 sampai dengan 2%. Kita ngelihat katalisnya adalah recovery daripada aktivitas ekonomi Indonesia dan ekspektasi recovery daripada pertumbuhan laba bersih di fourth quarter atau kuartal 4 tahun 2021 ini. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.